Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Naya Ali Firmani Ayu dari kelas D semester 3 jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Fitri Zikraya MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya mau ngapain ya? Kita lihat selanjutnya aja kali ya. Oke, bye-bye. Apa kalian tahu tentang teori konsumsi dan teori tabungan? Kita bahas selanjutnya yuk. Let's go. Teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam praktiknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir secara individu dalam melakukan konsumsi. Sedangkan teori tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang tabungan ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Fungsi konsumsi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Keynes berasumsi bahwa fungsi konsumsi mempunyai beberapa sifat khusus, seperti yang pertama, terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan F dikali YD. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang keempat, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Proporsi ini disebut kecenderungan konsumsi marginal atau biasa disebut marginal propensity to consume atau bisa disingkat MPC. Di sini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kita masuk dulu ke faktor yang mempengaruhi tabungan. Oke, yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua ada marginal efficiency of capital atau MIC, yaitu suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian barang yang diharapkan atau effective rate of return dari setiap tambahan barang modal. Yang ketiga ada peningkatan aktivitas perekonomian, yang keempat ada kestabilan politik suatu negara, yang kelima ada tingkat keuntungan, yang keenam ada teknologi. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada 7. Yang pertama, penghasilan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Yang keempat, jumlah keluarga. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, selera dan gaya. Yang ketujuh, adat istiadat dan kebiasaan. Itu adalah sesuatu hal yang dapat mempengaruhi konsumsi kita. Di sini kita harus tahu apa itu MPC, APC, MPS, dan konsumsi otonom. Selanjutnya, kita ketahui MPC itu apa? MPC adalah marginal propensity to consume. MPC adalah perbandingan antara tambahan konsumsi terhadap barang atau jasa akibat bertambahnya pendapatan yang diperoleh konsumen. MPS yaitu marginal propensity to save atau perbandingan antara bertambahnya tabungan dan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya tabungan. Selanjutnya ada APC atau average propensity to consume. APC adalah kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi digunakan untuk melihat kecenderungan rata-rata konsumsi masyarakat di suatu negara. Yang terakhir ada konsumsi otonom. Konsumsi otonom adalah tingkat konsumsi rumah tangga yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Selanjutnya kita masuk ke rumus kali ya. Kita masuk ke rumus. Oke, check it out. Selanjutnya, di sini ada contoh soal persamaan. Zahra adalah seorang pegawai BUMN dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Di sini ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Bagaimana kita akan mencari tabungan, mencari pendapatan, dan mencari konsumsi. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui dulu apa itu Y, C, dan S. Y adalah pendapatan, C itu konsumsi, dan S adalah tabungan. Yuk, mari kita mencari tahu bagaimana rumus tabungan.
S sebagai tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Di situ kan pendapatannya sudah ada 5 juta rupiah per bulan. Dan di sini konsumsinya sebesar 3 juta rupiah. Maka 5 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Maka tabungan si Zahra itu adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya, kita mencari pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah S. Yaitu adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. 3 juta rupiah itu sebagai konsumsinya, ditambah tabungannya itu sebesar 2 juta rupiah. Maka 3 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Maka pendapatan Zahra itu adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya, kita mencari konsumsi. Rumusnya adalah C sama dengan Y dikurangi S. Konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan, yaitu 5 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah, sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelum kita mengetahui tentang rumusnya, kita harus mengetahui apa itu Y, C, S, A, B, 1 kurangi B, delta C, delta Y. Y adalah yield atau pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah saving atau simpanan, A adalah konsumsi otonom, B sama dengan MPC. 1 kurangi B sama dengan MPS, dan delta C perubahan konsumsi, dan delta Y perubahan konsumsi juga. Oke, selanjutnya kita ke rumus. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan A tambah BY. Dan fungsi tabungan adalah S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurangi B dikali Y. Di sini kita harus mengetahui bagaimana kita harus mencari MPC. Yang pertama, delta C dibagi delta Y. Di sini juga kita harus mengetahui bagaimana kita akan mencari A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Di sini juga ada APC. Bagaimana sih kita harus mengetahui rumusnya? Yaitu C1 dibagi Y1. Yang keempat ada MPS sama dengan delta S atau dikali MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Selanjutnya, ada contoh soal. Zahra, seorang pegawai BUMN dengan gaji sebesar 5 juta rupiah, memiliki tingkat konsumsi sebesar 4 juta rupiah. Di saat gaji bunga naik menjadi 6 juta, hitunglah fungsi konsumsi dan tabungan Zahra. Langkah pertama, kita harus membuat tabel sebagai berikut. Sisi kiri variabel Y dan sisi kanan variabel C. Yang pertama, Y1 itu dituliskan 5 juta, Y2-nya itu 8 juta. Yang menaik ya, karena Y2 itu menaik. C1 itu 4 juta dan C2 itu 6 juta. Langkah keduanya, cari A dengan rumus APC dikurangi MPC dikali Y1. Bagaimana sih kita harus mencari APC? APC itu C1 dibagi Y1. 4 juta dibagi 5 juta sama dengan 0,8. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana MPC itu dari mana sih ya? MPC itu dari delta C dibagi delta Y. Nah, delta C itu 4 juta dikurangi 6 juta sama dengan 2 juta. Delta Y 5 juta dikurangi 8 juta sama dengan 3 juta. Nah, 2 juta dibagi 3 juta sama dengan 0,66. A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. A 0,8 dikurangi 0,66 dikali 5 juta, hasilnya 0,14 dikali 5 juta. Dan hasilnya 700.000. Langsung ke langkah 3. Mencari B yang mana B sama dengan MPC.
Maka tadi MPC itu 0,66. Berarti 0,66 itu sebagai B. Langsung ke langkah 4. Bagaimana kita mencari fungsi konsumsi? C sama dengan A tambah B, Y. A-nya itu sebesar 700.000. Dari langkah yang kedua. Tambah 0,66. B itu apa? Dari MPC. Nah, ini sudah nilai akhir. Selanjutnya di fungsi tabungan. S sama dengan negatif A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B dikali Y. Sama dengan S dikurang negatif 700.000 ditambah dalam kurung 1 kurangi 0,66 dikali Y. S sama dengan negatif 700.000 ditambah 0,4 Y. Itu sudah nilai akhir. Guys, cukup sampai di sini saja ya. Kita sharing-sharing di komentar yuk. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.